Sangat luar biasa karena hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana ayah saya menjadi orang percaya. Dan saya percaya teman saya bersama saya saat itu di Turki. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat, bukan? Kami tidak tahu waktunya dan terkadang kami melalui sesuatu dan saya berdoa. Saya mendapat pesan di hati saya dalam 3 minggu terakhir dan minggu lalu saya mengalami sesuatu dan hal-hal yang akan saya bagikan berhubungan dengan itu. Pada saat saya ke Turki 8 tahun lalu mengunjungi orang tua saya dan berbicara dengan beberapa gereja di sana, ada sebuah gereja Armenia dan banyak dari Anda tahu bahwa keluarga ayah saya adalah salah satu keluarga yang menjadi bagian dari genosida. Dan mereka membakar 15 orang Armenia selama genosida. Dan keluarga mereka menerima medali emas dari pemerintah Turki karena menjadi bagian dari genosida. Dan ayah saya sangat bangga akan hal itu. Saya dibesarkan di lingkungan yang kasar dan sangat rasis. Tetapi hari ini dengan rahmat Tuhan saya adalah bagian dari perdamaian Armenia Turki. Dan secara terbuka satu-satunya orang Turki yang muncul, banyak dari mereka yang sekarang muncul dan mungkin sangat sedikit tampil di TV dan menyiarkan dan meminta maaf kepada orang-orang Armenia secara pribadi untuk dosa ayah saya dan untuk dosa kakek buyut saya. Ketika saya pergi ke Turki 8 tahun yang lalu, ayah saya masih beragama lain. Saya bisa menyebutnya dia memiliki roh kejahatan, kekejaman. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah tumbuh dengan orang tua yang memiliki roh kejahatan dan kekejaman. Mungkin Anda akan berada di ruangan yang sama dan Anda akan merasa sangat kecil. Karena dia akan mencari cara untuk melecehkan Anda secara langsung. Sampai Anda akan berpikir Anda bukan apa-apa, hanya kerikil di sepatunya. Dan ditambah rasisme, dia semakin buruk. Tapi 8 tahun yang lalu saya pergi mengunjungi orang tua saya. Dan berbicara di sebuah gereja Armenia yang sangat dia benci. Saya tidak mengatakan kepadanya bahwa saya akan pergi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan saya, sebelum saya bicara di gereja manapun, saya akan pergi ke kebaktian hari Minggu untuk menghormati pendetanya. Saya tidak akan muncul begitu saja ketika saya akan bicara, tetapi saya akan pergi dan hanya duduk di bawah pengajarannya setidaknya hari Minggu. Dan di gereja tidak biasa bagi seorang wanita untuk berkhotbah di hari Minggu, sehingga mereka mempersiapkan 1 hari dalam seminggu saya akan berkhotbah. Mereka harus menurunkan mimbar untuk saya berkhotbah. Karena itu masih merupakan subjek yang sulit bagi wanita berkhotbah di Timur Tengah. Tetapi itu berubah sekarang. Puji Tuhan. Jadi ketika saya akan pergi ke gereja, ayah saya bertanya, besok kamu mau kemana? Dan saya beritahu, aku mau ke gereja. Dia bereaksi, gereja apa yang kamu datangi? Karena gereja yang benar menurutnya adalah gereja Katolik Ortodoks. Saya berkata, aku akan pergi ke gereja Armenia. Karena saya tidak ingin dia pergi dengan saya. Jika saya mengatakan Armenia, dia tidak akan ikut. Tapi dia berkata, aku akan pergi denganmu karena aku akan melindungimu dari orang-orang Armenia. Mereka minoritas. Jadi saya mengajak ayah saya karena dia sangat bersikeras dan dia bangun di pagi hari dan kami harus naik ferry dan lain-lainnya untuk menuju ke tempat itu. Itu hari Minggu. Dan ketika kami pergi ke sana, ayah saya mulai bersuara keras berbicara menentang orang-orang Armenia. Dan ketika kami masuk ke dalam gereja, semua orang melihat saya, mereka mengenal saya dari TV, mengambil foto saya, mereka tahu tentang ayah saya karena saya sangat transparan di TV. Mereka seolah kami berdoa untuk ayahmu. Dan saya tunjukkan ini orangnya. Dan pendeta itu berkhotbah dalam 1000 tahun bagaimana orang Kristen akan memerintah di dunia. Tetapi ayah saya mengira orang-orang Armenia akan menghancurkan Turki selama 1000 tahun. Jadi ketika dia berkhotbah, ayah saya berkata, langkahi mayatku sebelum melakukannya pada negaraku. Jadi dia mencoba segalanya untuk merusak kebaktian. Itulah sebabnya kami menyiapkan polisi di pintu. Jika salah satu dari Anda keluar batas, kami akan memberinya isyarat dan Anda akan diusir keluar atau Anda akan diseret keluar. Dan
Terkadang pelayanan pertobatan benar-benar bisa out of the box. Dan saya pikir semua pendeta kita butuh pistol listrik untuk pelepasan. Bagaimanapun, dia mulai terus-menerus dan benar-benar sampai pada titik di mana para pendeta Armenia mulai membagikan kesaksiannya bahwa kedua anaknya dibakar sampai mati. Anak-anak yang masih kecil. Dia tidak banyak menjelaskannya saat itu, tapi saya begitu memperhatikan pendeta, tidak melihat ayah saya, tapi semua orang berbalik dan melihat ayah saya dan dia menangis. Ayah saya tidak pernah menangis. Saya punya foto mengenai itu. Sesuatu terjadi pada ayah saya hari itu dan dia pergi ke pendeta dan bicara dengannya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan kemudian kami pulang, sepanjang jalan dia diam. Ketika kami sampai di rumah, ibu saya bertanya, ada apa dengannya? Tidak tahu. Kami bicara dengan bahasa isyarat karena kita tidak ingin mengatakan apapun yang kita katakan akan dia ambil dan dia akan memelintirnya dan menyerang kita. Dia adalah orang yang sangat sulit, tapi tidak lagi. Dia anak domba Tuhan sekarang. Dan setelah 1 jam di ruang tamu, kami semua terdiam. Saya tidak tahu alasan ayah saya diam karena jika dia bicara dia akan menangis terseduh-seduh. Dan dia berusaha menahan diri. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Jadi dia pergi ke depan ibu saya. Dia berlutut dan dia minta maaf untuk semua perzinahannya dan semua yang telah dia lakukan sebelum dia mungkin diselamatkan atau dalam proses diselamatkan. Saya tidak tahu, ini adalah sesuatu yang begitu ajaib terjadi. Dia melakukan hal yang sama kepada saya, meminta pengampunan. Jadi kami semua menangis. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke gereja Armenia lagi, dan dia datang bersama saya tetapi sebagai orang yang berbeda. Dan dengan sikap yang berbeda. Di sana, saya berkhotbah. Saya mengkhotbahkan bagian dari kitab suci yang akan saya khotbahkan hari ini. Ini tentang Naaman yang sembuh dari kusta. 2 Raja-Raja pasal 5. Saya berkata di akhir, mungkin Anda menderita kusta dan ini adalah manifestasi dalam hidup Anda. Jadi inilah judul pesan saya hari ini, manifestasi. Dan sebelum saya membuat panggilan altar, ayah saya sudah berjalan menuju altar, diselamatkan dengan mulia. Dan benar-benar siang dan malam berubah dalam hidupnya. Saya sekarang 50, 8 tahun yang lalu saya 42. Sejauh ini setelah 42 saya punya ayah yang memanggil saya putri kecilnya, bukan sapi kecilnya. Dan saya menerimanya. Beberapa orang belum pernah mendengarnya dalam hidup mereka. Jika dia memanggil saya putri setelah 42 tahun. Dan hidupnya berubah total. Ibu saya adalah orang yang paling religius dalam keluarga dan kami berharap dia diselamatkan. Tapi ayah saya tidak pernah kami harapkan dalam keluarga malah diselamatkan. Dia menghadiri semua konferensi saya, dia menonton semua video saya. Lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali. Dan masih sampai hari ini saya bicara di telepon dengan dia atau WhatsApp atau apa saja. Dia beritahu saya hal-hal yang saya khotbahkan 5 tahun yang lalu dan dia hafal. Dan dia orang yang sangat berubah. Dia masih memiliki masalah seperti yang Anda lakukan dan saya lakukan. Dia masih dalam pembentukan. Dia mengumpat sesekali. Saya mengatakan, ayah tolong doakan aku mengalami minggu yang sangat sulit. Dan dia jawab, jika aku di sana akan kubunuh orang itu. Kemudian mintalah pengampunan dari Yesus. Lalu saya bilang, tidak, itu tidak seperti itu. Tapi dia benar-benar membuat saya takjub. Jadi untuk semua itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kadang Anda melihat orang dan Anda menghakimi mereka dan berkata, kenapa mereka seperti ini? Anda tidak tahu seberapa jauh mereka telah datang. Terkadang orang menatap saya seperti, ada apa dengannya? Saya seperti, Bu, Anda seharusnya melihat saya 15 tahun yang lalu. Atau 20, atau 30. Tapi kita semua sedang berproses. Dan juga hal lain yang benar-benar Tuhan taruh di hati saya untuk Anda hari ini.
bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di luar dan di atas harapan Anda untuk keluarga Anda dan untuk Anda. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dia seorang pejuang tetapi sakit kusta. Orang Aram keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya. Aku menyuruh Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bayangkan dia bicara kepada raja seperti itu. Ada apa denganmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata mandi dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesaknya, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan akan menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Berkatalah Elisa, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat? Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim
dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujang itu. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku," ada versi lain mengatakan rohku, "ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Anda dapat membaca firman Tuhan dalam konteksnya, dalam isinya. Sangat penting bagi Anda untuk memahaminya. Keseluruhan cerita di pasal 5 ini memberi kita begitu banyak manfaat untuk dipelajari dari sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi subjeknya, ingat, judul pesannya adalah manifestasi. Dari apa yang tidak terlihat di hati manusia menjadi terlihat di sisi lain. Itulah manifestasi. Anda pikir manifestasi adalah iblis? Tidak. Kebesaran Tuhan ini hidup di dalam diri Anda. Dan saat Anda mentaati Tuhan dengan sekuat tenaga, kekuatan jiwa dan mencari Dia, kebesaran Tuhan sedang diaktifkan dan mulai termanifestasi. Dan Anda melihat seseorang yang berhasil, tidak peduli di negara mana mereka tinggal, kemanapun mereka pergi, mereka memiliki kemenangan demi kemenangan. Mengapa? Karena ada manifestasi. Anda lihat Yosua sedang menunggu di lembah ketika Musa 40 hari 40 malam di hadirat Tuhan. Kita hanya mendengar tentang Yosua yang menunggu di sana. Kemudian ada perang melawan musuh, perang pertama orang Israel. Dan Yosua memenangkan perang. Yosua ada di sana. Tetapi Musa adalah tokoh utama. Musa adalah pemimpin utama. Jadi kita tidak mendengar banyak tentang Yosua sampai kitab Yosua. Dan kemudian 12 mata-mata dikirim untuk memata-matai negeri itu. Dan kemudian 2 orang kembali dengan laporan positif. Itu adalah Yosua dan Kaleb. Anda lihat, kita mendengar tentang mereka di sana sini, tetapi kebesaran Tuhan dalam Yosua belum termanifestasi baginya untuk mengalahkan 30 lebih kerajaan. Tetapi itu adalah proses dan itu adalah investasi. Investasi selama bertahun-tahun baginya untuk termanifestasi dalam kebesaran, dalam menguasai bangsa dan kerajaan. Lihat, itu semua adalah investasi. Mungkin persepuluhan, mungkin pendidikan Anda, itu semua adalah benih yang Anda tanam di suatu tempat di dalam diri Anda dan di dalam hidup Anda. Semakin banyak Anda menanam, semakin banyak hal yang Anda tanam akan termanifestasi. Ya, pohon bambu tumbuh 3 kaki dalam kegelapan di bawah tanah sampai Anda melihat sedikit manifestasi. Beberapa orang akan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Anda di gereja ini? Apakah Anda diaktifkan? Karena Anda selalu dalam bayang-bayang. Anda selalu diabaikan. Lalu bagaimana Anda akan bermanifestasi? Jadi Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Dia adalah seorang pria yang perkasa, tetapi dia penderita kusta. Jadi Naaman memiliki segalanya. Dia adalah jenderal dari pasukan yang hebat. Dia adalah orang yang tak kenal takut. Tetapi ada sesuatu yang dimanifestasikan di luar yang menggerogotinya dari dalam. Kita semua butuh keajaiban. Saya selalu katakan, tidak ada dari kita yang lebih baik dan kita saling memandang bagaimana dia bisa mengatakan itu, bisa melakukan itu, bisa bertindak seperti itu. Tapi sebenarnya itu proses dengan cara yang berbeda.
Tapi Naaman di sini dia memiliki segalanya. Dia adalah seorang jenderal dari pasukan raja. Tetapi dia memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia membutuhkan tangan Tuhan, melalui Tuhan, untuk campur tangan. Kemudian ada seorang gadis kecil yang ditawan sebagai budak dari Israel yang bekerja untuk istri raja dan siap melayani. Jangan pernah menilai siapapun tentang posisi seseorang. Orang ini kecil, ini bukan orang besar. Saya ingin beritahu Anda, orang-orang yang membuka pintu terbesar dalam hidup saya untuk pelayanan dan hal-hal luar biasa bukanlah CEO, presiden, dan orang dengan gelar PhD. Saya berjanji pada Anda, mereka adalah orang-orangnya yang membuka pintu. Mereka adalah orang-orang yang sedang membersihkan toilet. Mereka adalah orang-orang yang saya perlakukan dengan baik dan murah hati. Mereka memberi saya firman untuk ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Karena saya menanam benih. Anda tahu? Anda tidak tahu di mana Anda menanam benih dalam kehidupan seseorang. Pintu seperti apa yang terbuka di surganya Tuhan. Lihat. Kita melihat orang dalam ekspresi mereka yang lain, penampilan lain, tetapi Tuhan melihat hati. Anda tahu, bertahun-tahun yang lalu di satu negara yang saya tidak bisa masuk di TV dalam satu bahasa, saya tidak bisa dan semua orang berkata tidak kepada saya. Tapi satu orang dalam satu perjalanan, dalam bis wisata, kami harus duduk bersama. Usianya seperti ayah saya dan saya menunjukkan kepadanya rasa segan dan hormat selama waktu itu sampai saya akhirnya berdoa untuk anak-anaknya yang sedang terhilang. Jadi kami memiliki persekutuan Yesus yang manis selama waktu itu di dalam bis dan dia berkata kepada saya, "Anda memiliki program dalam bahasa Inggris?" Saya bilang, "Ya." "Apakah Anda mendubbing program-program itu dalam bahasa ini?" Saya bilang, "Ya." "Jadi kenapa kamu tidak masuk ke saluran itu?" Saya berkata, "Ya, Tuhan tidak membuka pintu. Saya anggota dewan di saluran itu," katanya. Setelah 3 hari, Anda tahu, hari Jumat kami bicara, hari Senin produser saya mengunduh program saya di saluran itu untuk ditayangkan. Lihat, Anda jangan pernah meremehkan koneksi ilahi dan peluang ilahi. Tidak ada yang memperkenalkan kepada saya Dr. Anu dengan gelar PhD-nya, bahkan CEO perusahaan ini. Tetapi saya memiliki kebaikan yang Tuhan berikan lewat pria itu yang membukakan pintu dalam 2 hari yang tidak dapat saya atau orang lain buka untuk saya dalam 2 tahun. Jadi gadis kecil ini yang merupakan pelayan dari istri tuannya berkata, ada seorang nabi di Israel. Iman timbul dari pendengaran? Iman timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Tuhan. Seseorang mendengar bahwa dia adalah seorang nabi. Ketika Anda memiliki api Tuhan, Anda tidak perlu mengumumkannya. Ya? Ketika Anda pergi ke suatu tempat menyembuhkan orang, tidak perlu Anda katakan saya memiliki pelayanan kesembuhan. Tidak perlu katakan apa-apa, saya memiliki pelayanan pembebasan. Dan sekarang Anda melihat manifestasi setan, Anda lari ke sisi lain. Anda melihat busa mulai datang dan orang-orang mencoba membunuh Anda dengan tangan kosong, Anda mulai lari. Tidak, Anda tidak perlu beritahu siapapun tentang Anda. Tahu kenapa? Tindakan Anda menjadi manifestasi adalah suatu bukti dari peringkat Anda di sorga. Amin. Tidak perlu Anda beritahu siapapun Anda, saya ini dan itu, saya seorang nabi Allah. Hal-hal itu benar-benar cara yang salah. Buah dari gelar yang Tuhan paling suka. Buah dari gelar, bukan gelarnya, tapi pangkat Anda di sorga. Dan gadis itu berkata, dan gadis yang baik hati ini, dia tidak mengatakan mereka mengambil saya sebagai tawanan di sini. Biarkan dia di sisa hidupnya hidup dengan kusta itu. Ada begitu banyak batangan emas di sini untuk dipelajari. Dia ingin berbuat baik pada Naaman. Dia merasa kasihan padanya. Anda tahu mengapa? Karena dia memiliki gelar, dia memiliki pangkat, tetapi dia memiliki masalah yang sangat terlihat bagi semua orang. Ini bukan hal internal. Dia tidak mengatakan saya menderita diabetes. Tetapi pria itu terlihat baik. Hidup dengan diabetes Anda selama sisa hidup Anda seorang pejuang, bagus untuk Anda. Bukan.
Pria itu penderita kusta, semua orang tahu masalahnya. Dan Anda tahu mengapa? Ini sangat memalukan baginya. Lalu dia berkata, ada seorang nabi, dan kemudian dia pergi ke tuannya, dan dia berkata kepada raja, ada seseorang di sana. Dan tentu saja dia jenderalnya, dia tangan kanannya, ayo selesaikan. Jadi dia pergi dengan hampir seperti sebuah rombongan tentara ke rumah nabi. Itu adalah suatu kehormatan. Berapa banyak nabi ada di rumah ini? Apakah ada yang mengirim tentara ke rumah Anda? Dan katakanlah dia nabi, dia jadi di tempat lain, di tempat Sultan Brunei misalnya, mengirim seluruh pasukan dan keretanya. Bisakah Anda berdoa untuk jenderalnya? Tapi di sini, hal yang menarik sebelum kita sampai pada kereta, yang terjadi adalah raja mengirim surat kepada raja yang lain. Dan raja yang lain tersinggung. Dia berkata, bagaimana aku akan menyembuhkan ini? Dia ingin mencari gara-gara denganku. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Kadang-kadang Anda melakukan sesuatu dengan hati yang benar, tapi seseorang, roh di dalam mereka memanipulasinya dan memutarnya dan mencoba menggunakannya untuk melawan Anda. Yaitu hati di dalam orang itu, bukan Anda. Dan Anda tidak tahu apa yang Anda lawan. Saya tidak bermaksud begitu, saya tidak mengatakan itu. Saya mencoba membantu di sini, saya mencoba memberkati Anda. Mengapa Anda datang dan menggonggong saya sekarang? Dan ini sama persis dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi sang nabi mengirim pesan kepada raja, dia berkata, biarkan dia datang. Anda seorang raja. Dan Anda ditahbiskan dan diurapi untuk bekerja di dunia. Apa yang tidak dapat Anda lakukan di alam, aku dapat melakukannya di alam supranatural. Karena pangkat aku. Soalnya pangkat nabi membawa kekuatan yang lebih besar dari apa yang didapat raja melalui penabisan awal. Ini adalah nabi Allah. Dan dia bisa bicara dengan raja seperti itu. Mengapa? Karena pangkatnya lebih tinggi dari raja. Dia berkata, mengapa kamu merobek pakaianmu? Ada apa denganmu? Kirimkan dia kepadaku. Aku akan mengurusnya. Ini bukan arogansi, tapi percaya pada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan arogansi. Percaya kepada Tuhan adalah Anda memiliki begitu banyak iman dan perjalanan yang kuat dengan Tuhan di alam spiritual. Dan Anda mengenal Tuhan secara pribadi sehingga apapun tidak mengintimidasi Anda. Anda tidak bergerak, Anda tidak terkesan. Dan inilah yang Elisa alami.